Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan lagi pada presentasi selanjutnya mata kuliah Etika Lingkungan, dan kami akan mengangkat topik mengenai pengelolaan lingkungan dalam perspektif kearifan lokal masyarakat adat Karampuang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mutia Rahma, Dwi Rahmawati, Agnes Dewi Wuri Ersyanti, dan Arina Nursofi akan memaparkan sedikit materi mengenai pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif kearifan lokal pada masyarakat adat Karampuang di Sinjai, Sulawesi Selatan. Topik yang kami angkat kami ambil dari sebuah jurnal nasional, yaitu jurnal Science Smart edisi September 2017 halaman 4-55 oleh Erman Syarif dari jurusan Geografi FMIPA Universitas Negeri Makassar dengan judul Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Baik, untuk poin-poin pembahasan yang akan kita angkat pada presentasi kali ini adalah yang pertama tentang masyarakat adat Karampuang itu sendiri, meliputi geografis dan keadaannya. Yang kedua adalah data informasi tentang pengelolaan lingkungan. Nah, ini karena jurnal tersebut melalui penelitian dan menurut beberapa informan dari masyarakat itu sendiri akan didapatkan informasi tentang pengelolaan lingkungan yang berada pada masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah etika masyarakat, di mana kita melihat dari kebiasaan atau adat masyarakat Karampuang itu sendiri. Yang keempat yaitu kesimpulan atau hubungan kearifan lokal dan pengelolaan lingkungan di masyarakat adat Karampuang. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang Karampuang itu sendiri, masyarakat adat Karampuang itu sendiri, yang akan saya jelaskan sedikit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati, dan secara administratif masyarakat adat Karampuang ini berada di wilayah desa Tompo Bolu, Kecamatan Bolupodo pada masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan merupakan wilayah pemukiman suku Bugis. Masyarakat sebagian besar menganut agama Islam dan sebagian lain menganut animisme. Jadi mereka masih percaya kepada roh-roh nenek moyang, dan adat Karampuang terakhir tercatat berjumlah 481 jiwa yang terdiri dari 133 kepala keluarga yang terdiri dari 230 laki-laki dan 251 perempuan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dan menyinggung sedikit tentang sejarah masyarakat adat ini atau sejarah kampung ini, yaitu berada dalam naskah tua daun lontar yang dimiliki pemangku adat, dimulai dari kehadiran sosok yang tidak dikenal di puncak di sebuah bukit bernama Batu Lapa, yang kemudian sosok tersebut dinamakan Tok Manurung. Tok Manurung ini membangkitkan kekaguman seluruh masyarakat kampung adat Karampuang yang melihatnya. Masyarakat merinding dan merasakan kalau mereka menyebutnya Karampulue atau bulu kuduk berdiri. Kata Karampulue ini akhirnya dijadikan nama kampung. Seiring perubahan zaman, Karampulue berubah menjadi Karampuang, dikarenakan kampung ini sering digunakan sebagai tempat persinggahan raja-raja atau bangsawan Makassar dan Goa yang dipanggil Karaeng, dan bangsawan Bone yang dipanggil dengan panggilan Puang. Dan seperti yang dikatakan tadi, kampung adat Karampuang ini merupakan pemukiman yang berada di wilayah topografi perbukitan dengan kondisi lingkungan alam yang masih alami. Oke, langsung kepada pemerintahannya agar pembahasannya semakin terfokus pada pengelolaan lingkungan. Nah, masyarakat kampung adat Karampuang ini dipimpin oleh seorang arung atau tok matua, dibantu oleh gela, sanro, dan guru. Mereka dikenal dengan istilah mereka menyebutnya Ade Epai
atau pemimpin tertinggi yang menjadi tempat terakhir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut. Dan apabila salah satu di antara mereka itu tidak setuju, maka keputusan tersebut tidak akan dilaksanakan. Dan keempat, unsur tokoh itu sangat penting bagi mereka dengan digambarkan dalam pesan Epa Aliri Pate Ponawanoe, yang berarti jika menjadi arung itu harus tegas, kalau menjadi gela harus jujur, sanro harus tabah, dan guru harus damai. Jabatan arung, gela, dan guru harus dijabat oleh seorang laki-laki, sedangkan sanro dijabat oleh seorang perempuan. Dan untuk konstitusi, Kampung In juga dilengkapi dengan aturan-aturan adat yang mengikat masyarakatnya, yang dikenal sebagai hukum pabatang atau hukum yang utama dan benar-benar hidup dalam jiwa dan raga masyarakat tersebut. Jadi benar-benar melekat erat pada masyarakat tersebut. Nur Sofi, NIM 4512420008. Matrik informasi yang diperoleh dari informan. Dominannya bentuk kearifan lokal. Masyarakat adat Karampuang memiliki pengetahuan dan norma yang sifatnya mengikat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat adat Karampuangan memahami dan menghayati bahwa tujuan hidup di muka bumi ini yakni menjaga lingkungan agar tetap lestari. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat adat Karampungan sangat dekat dengan alam, khususnya dalam memelihara kelestarian lingkungan. Masyarakat meyakini bahwa roh halus dan semua komponen yang ada di dalam ini harus dijaga kelestariannya, karena lingkungan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat Karampungan. Manusia dengan lingkungan merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat adat Karampungan senantiasa menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Masyarakat adat Karampungan adalah sebagai khalifah dalam tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan serta tidak boleh merusaknya. Masyarakat adat Karampungan mempunyai berbagai kearifan dalam mengelola lingkungan, sehingga memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat adat Karampungan menganggap bahwa lingkungan memiliki arti yang sangat penting dan memegang erat hubungan interaksi dengan alam yang merupakan sumber kehidupan. Sanksi adatnya adalah masyarakat adat Karampungan sangat menjunjung tinggi dan patuh terhadap aturan-aturan atau norma-norma dan pengetahuan lokalnya dalam kaitannya dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Masyarakat adat Karampungan memahami bahwa agama sebagai pandangan hidup manusia di dalam bertindak dan berinteraksi terhadap lingkungannya. Etika masyarakat adat Karampuang dalam pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari segi sikap, perilaku, dan moral yang dimiliki. Etika masyarakat adat Karampuang dituangkan melalui sebuah pantangan atau larangan dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat adat Karampuang mempercayai bahwa setiap sudut di dalam lingkungan tersebut ada penunggunya, maka dari itu perlu dijaga kelestariannya. Masyarakat adat Karampuang menerapkan bentuk pengelolaan lingkungan secara lestari dan dengan tujuan supaya kehidupan mereka selalu hidup sejalan dengan alam. Saling menghormati bukan hanya kepada sesama manusia, tapi lingkungan juga harus tetap dijaga kelestariannya. Sehubungan dengan hal itu, Maru mengungkapkan bahwa perubahan penggunaan lahan di Kota Makassar berdampak terhadap lingkungan di sekitar, seperti terjadinya peningkatan suhu kota yang menyebabkan semakin berkurangnya tingkat kenyamanan penduduk Kota Makassar.
Masyarakat adat Karampuang masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan, dan pandangan kosmologi berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Bagi komunitas Karampuang, kelestarian ekosistem yang ada, mereka harus tetap dijaga kelestariannya sebagai warisan leluhur. Agar tetap terjaga, Dewan Adat Karampuang sebagai simbol penguasa tradisional sepakat untuk mengelola lingkungan yang ada dengan menggunakan pengetahuan dari kearifan lokal yang mereka miliki. Masyarakat adat ini masih menyimpan mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan, dan sanksi dalam mengelola hutan mereka. Daniel menjelaskan bahwa alat pengasapan ikan memiliki nilai ekonomis yang memadai dan layak untuk digunakan sebagai teknologi tepat guna bagi masyarakat pesisir pantai dalam mengolah ikan segar menjadi ikan olahan atau ikan asap. Sistem pengelolaan lingkungan bagi masyarakat adat Karampuang mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka. Suhartini menjelaskan bahwa bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dalam memahami kearifan lokal, kita perlu mengetahui berbagai pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain 1. Politik ekologi 2. Kesejahteraan manusia 3. Perspektif antropologi 4. Perspektif ekologi manusia dan 5. Pendekatan aksi dan konsekuensi. Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam dirinya, sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, terdapat aturan-aturan atau norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Kearifan lokal sifatnya mengatur tentang keseimbangan alam. Wibowo mengatakan, bagaimana punya sistem pengetahuan lokal yang terakumulasi dan mempunyai peran sangat besar sepanjang sejarah hidup manusia. Manusia merupakan bagian terintegrasi dari alam dan sistem kepercayaan, serta lebih banyak memberikan penekanan terhadap keseimbangan lingkungan alam atau environment equilibrium. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Rahma, NIM 45124200005. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada jurnal pengelolaan lingkungan dalam perspektif kearifan lokal masyarakat adat Karampuang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, pesan-pesan masyarakat adat Karampuang, Kabupaten Sinjai biasanya dibacakan oleh seorang gala atau pelaksana harian pemerintahan adat tradisional sebagai bentuk fatwa adat atau paseng tide pada saat acara adat pasca turun sawah atau mabisa lompu di hadapan dewan adat dan warga sebagai bentuk ketetapan bersama, sehingga warga masyarakat adat Karampuang Kabupaten Sinjai harus mematuhinya. Sanksi-sanksi akibat pelanggaran yang terjadi berupa sanksi adat yang sangat berat atau ripas salah, pengucilan dari lingkungan adat Karampuang yang disebut Pabatang dan diusir dari kampung halaman, sehingga disebut ripa op pangitana. Bentuk sanksi ini dilakukan jika pelanggarannya sangat berat, sehingga tidak dapat diampuni oleh Dewan Adat. Masyarakat adat Karampuang tetap menjaga nilai-nilai budaya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar di lingkungannya. Ada beberapa unsur yang berperan dalam memelihara lingkungan, yaitu kemampuan mempertahankan budaya asli, kemampuan menyerap dan mengolah unsur budaya luar sesuai dengan karakter budaya lokal. Budaya bangsa mempunyai kedudukan sentral dalam pembentukan kebudayaan nasional.
Nah, kebudayaan ini dipandang sebagai manifestasi kehidupan yang dapat mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya membentuk kebudayaan. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam suatu tradisi masyarakat lokal sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang diperoleh dalam jurnal ini sebagai berikut. Masyarakat adat Karampuang sangat menjunjung tinggi bentuk kearifan lokal karena terdapat modal yang sangat berharga dalam melestarikan lingkungan. Adanya norma atau aturan yang berlaku pada adat Karampuang ini bersifat larangan, ajakan, maupun sanksi. Oleh karena itu, masyarakat adat Karampuang menganggap aturan tersebut tetap harus dipertahankan karena kelangsungan hidup manusia masyarakat adat Karampuang. Oleh karena itu, kearifan lokal sangat penting untuk dilestarikan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.